Oke, pertama, kenapa disebut siri? Siri itu artinya senyap, diam, nggak kedengeran, sir. Soal syarat dan rukun, pernikahan siri ataupun pernikahan secara negara, semua sama. Harus berdasarkan hukum Islam. Hanya saja kalau pernikahan resmi negara ada catatan di negara, di KUA gitu ya. Tapi kalau siri biasanya tidak ada catatan di negara. Hanya saja siri itu melibatkan beberapa keluarga terdekat dan kemudian diupayakan untuk agar tersimpan rapat-rapat. Dari namanya aja udah sir, senyap, nggak kedengeran, pelan. Nah, jadi wajar kalau tidak terdengar oleh siapapun. Jadi wajar kalau tidak ketahuan oleh siapapun. Karena dari namanya aja sudah siri. Sah atau tidak? Karena waktu nikah siri mungkin tidak secara luas informasinya informasinya tersebar, atau tidak ada yang bisa menyaksikan langsung secara banyak. Akhirnya dibuatlah salah satu acara untuk bisa disaksikan lebih banyak orang. Bicara soal hukum, pertama tidak mengapa. Yang kedua juga tidak membatalkan pernikahan yang awal. Gitu. Jadi dengan adanya ijab qabul kembali, akad nikah kembali, ya. Padahal kemarin sudah nikah siri, itu tidak membatalkan pernikahan yang pertama dan tidak ada masalah secara hukum. Nah. Jadi ada sidang isbat ya, Ustaz? Ya, karena sudah langsung dicatat oleh negara pada saat boleh dibilang itu pernikahan seremonial. Jadi supaya KUA datang, catatan negara bisa ditulis, kemudian dengan saksi-saksi yang untuk dihadirkan dalam catatan pernikahan itu, akhirnya dibuatlah pernikahan akad kedua kali di hadapan negara dan di hadapan orang banyak. Ya tidak mengapa, karena dari awal kan sudah sir. Yang nggak boleh itu kan mengakui tidak pernah menikah kalau pernikahannya dicatat oleh negara. Maka dianggap telah melawan hukum, karena dalam hukum negara sudah tercatat. Kalau siri, dari namanya aja udah diem ya, sir. Bukan diem, apa namanya tadi itu? Senyap, ya, nggak kedengeran. Jadi wajar aja kalau lurah kagak tahu, camat nggak tahu, gitu kan? Baru kemudian didaftarkan masih dalam status negara yang awal, yaitu misal bujang, gadis, atau belum kawin biasanya ya, belum nikah atau belum kawin di KTP itu. Seperti itu. Status anak sendiri mungkin biasanya. Nah, status anak itu ya status saat pernikahan dan biasanya akan diisbatkan. Yang lama bisa menjadi informasi awal bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sudah ada pernikahan secara agama. Jadi ketika dihitung misal masa kehamilan, kapan hamilnya? Oh, setelah masa pernikahan di awal saat siri. Nah, itu kan bisa disampaikan. Gitu. Biasanya kalau negara, KUA misalnya ya, dia hanya menanyakan identitas. Sudah menikah? Mana lihat KTP-nya? Oh, belum. Oh, beda KTP rumah dia sama ini. Oh, berarti belum. Biasanya negara cukup lihat secara formal lihat dokumen. Dia nggak akan kepo kayak orang ngobrol kayak temen. Dia akan lihat secara dokumen, oh belum nikah. Lihat akte kakak, oh belum ada pernikahan. Lihat akte KTP, ya lihat KTP belum ada pernikahan, oh berarti belum nikah. Negara memandang belum nikah. Tapi agama sudah menilai mereka masuk dalam kategori pernikahan yang sah. Enggak. Kita tidak harusnya jangan sampai melihat bahwa ini adalah mempermainkan lembaga negara, tidak ya. Bahwa setiap orang punya pertimbangan. Kenapa harus siri? Dan itu hak orang untuk menyembunyikan. Hal-hal seperti itu
Ya, makanya informasi itu harus disampaikan kepada negara, kepada KUA. Kita pernah ada pernikahan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian ada lagi pernikahan yang disaksikan oleh negara dan dicatatkan oleh negara tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya rasa itu bisa disinkronisasi ya. Kapan kemudian awal mula kehamilan, artinya sekarang nih hamil usia berapa, coba disinkronkan dengan tanggal dan bulan waktu nikah siri. Nanti akan terlihat kok seperti apa bulan kehamilannya sampai nanti di kelahirannya. Ustadz Soulmate kini sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini terjadi bermula ketika Ustadz Soulmate dituding oleh pihak pengundang yang mengatakan jika Ustadz Soulmate batal menghadiri acara pengajian yang digelar di Kecamatan Cisewu, Garut. Dengan klaim dari pihak pengundang yang menyebutkan pembatalan sepihak dari Ustadz Soulmate tersebut, pihak panitia pengundang yaitu Badan Permusyawaratan Desa Cisewu, Garut merasa dirugikan. Karena merasa dirugikan, kabarnya akan melaporkan pihak Ustadz Soulmate ke polisi. Mengetahui hal tersebut, Ustadz Soulmate membantah melakukan pelanggaran perjanjian. Ustadz Soulmate menyebutkan jika dirinya tidak bisa hadir ke Cisewu, Garut karena terjebak tanah longsor di perjalanan menuju lokasi pengajian. Maka seperti inilah klarifikasi dari Ustadz Soulmate terkait kronologis kejadian. Pertama-tama, saya berterima kasih nih sama teman-teman wartawan yang sudah ikut mengapresiasi. Karena selama ini memang saya diam bukan berarti salah, tapi saya coba memahami dengan saya bersabar. Toh itu saudara saya juga, toh mereka juga bukan orang lain lah boleh dibilang. Tapi kok sehari, 2 hari, 3 hari makin kesini kok kayak keranjingan gitu ya. Keranjingan tuh apa ya? Makin jadi pernyataannya, makin jadi fitnahnya, makin jadi sampai-sampai keluar kalimat saya akan laporkan Soulmate supaya Soulmate kapok. Nah, kalimat itu seolah-olah menunjukkan bahwa dia benar, saya salah. Akhirnya saya berpikir sepertinya perlu direspon. Nah, yang pertama saya ingin mengklarifikasi dulu nih sebelum masuk ke respon saya. Tanggalnya nanti kita bisa cek tanggal berapa, tapi panitia saat mengundang saya, lengkap bukti WhatsApp-nya, lengkap bukti tulisannya, bagaimana Pak Suwarna yang mengatasnamakan panitia itu mengundang saya di Pangalengan, Bandung, Cisewu, Pangalengan, Bandung. Kenapa saya ambil? Karena tanggal 25 saya di Pangalengan. 26 siang saya di Pangalengan. Jadi ketika dia minta malam di Pangalengan, saya iakan. Karena besok pagi saya harus ada syuting jam 8. Jadi kalau keluar dari situ rasanya berat karena saya perlu istirahat. Perjalanan dari Pangalengan saja ke Jakarta itu bisa sampai 5 jam. Nah, ternyata jam 3 setelah saya selesai acara di Pangalengan siang itu ya, selesai jam 3 masuk asar. Nah, saat ngobrol dengan panitia di Pangalengan, datanglah panitia Cisewu bersama Ustadz Suwarna. Ya, bersama Pak Suwarna datang. Pak Kiai, kita berangkat sekarang. Hah? Berangkat sekarang kemana? Loh, ini acara jauh 2 jam ke Garut. Innalillahi. Bukannya di Pangalengan malam ini? Saya kaget dong. Berubah lokasi. Loh, bukan. Ini di Garut. Jadi Cisewu itu bukan Pangalengan, bukan Garut. Lah ini undangannya. Lah nggak tahu. Ah, saling menyalahkan. Akhirnya saya sampaikan kepada panitia, berangkatlah kalian dulu. Kasih saya berpikir. Insya Allah ba'da maghrib akan ada keputusan. Akhirnya mereka berangkat, kurang lebih asar itu duluan. Nah, saya di satu tempat gitu ya di losmen lah boleh dibilang. Saya tempat istirahat itu malam, saya ngobrol diskusi sama teman-teman. Gimana ini? Nah, tapi jawaban Ustadz Hasan saat itu, pulang aja Kiai. Karena sudah di luar konteks perjanjian.
Bukan lokasi. Pangalengan, tapi Garut Cisewu, 2 jam kurang lebih dari Pangalengan. Nah, saya berpikir merenung lagi, tapi kasihan saat ini jamaah mungkin sudah kumpul, sudah ramai. Sudahlah kita berangkat. Walaupun saya harus berhitung besok sampai Jakarta itu jam berapa. Qadarullah, ini takdirnya Allah ini. Tiba-tiba begitu saya sampai di Talango atau apa gitu namanya ya. Saya coba cek ya. Ada datanya semua. Ya, lengkap kita punya data. Saya sampai di apa ini? Kalau alamatnya sih Mekar Mulia apa-apa gitu. Nanti kita lihat lagi, saya tunjukkan. Iya. Nah, di depan itu ada jalan putus. Entah longsor, entah jembatan putus, entah apa saya nggak tahu. Petugas minta kita untuk balik karena tidak bisa lewat. Kurang lebih jam 8. Jam 8, setengah 8. Karena ba'da maghrib saya udah ambil keputusan, kita berangkat. Nah, saya tanya sama petugas, ada jalan alternatif nggak? Ada Pak Ustadz, tuh lewat situ. Allah karim, jalannya asyik. 1 jalur. Mobil saya gede. Udah kita masukin. Sampai di tengah-tengah, arus dari bawah. Ini kan mereka kan yang sebelah sana kan juga nggak bisa lewat nih. Lewatnya dari situ juga. Itu sudah terlalu padat. Sampai-sampai kita tuh ngejepit aja udah, ngejepit aja setengah jam, nggak bisa kemana-mana. Sampai akhirnya datanglah petugas yang mengatur, udah pulang aja Pak Ustadz, susah lewat. Kenapa? Karena panjang betul di bawah. Pertanyaannya, mau ditabrakin tuh mobil di depan kita? Kan nggak mungkin. Di depan longsor, cari alternatif udah nggak bisa lewat. Petugas yang suruh balik, kita puter akhirnya. Dan itu ada videonya, saya videokan. Dan itu sudah saya kirim ke Pak Tisna ya, iya. Lurah ngakunya. Ngakunya lurah. Nah, ke Pak Suwarna udah saya kirim, ini keadaan begini. Ibarat orang nih force major, di depan ada bencana, sudah mencoba tetap tidak bisa dilewati. Mau bagaimana? Saya udah setengah jam lebih di sini. Tunggu. Nunggunya aja bisa hampir 1,5 jam. Itu kalau lancar. Kalau macet 2 jam, bolak-balik 4 jam. Jam udah 8:30. Apa nggak ditimpukin lagi tuh? Cuman buat dieksekusi saya di sono. Karena telat ya. Nah, itu kalau bisa lewat. Betul. Kalau bisa, tapi memang nggak bisa. Karena arusnya kuat, karena hari Minggu, orang pulang liburan. Ini hari Minggu nih, malam Senin, orang pulang liburan. Saya sudah sampaikan permohonan maaf, bla 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 bla. Tetap maksa, wajib datang, harus datang. Dalam hati saya, ya Allah, sudahlah kamu berbohong soal tempat. Seyogianya saya tidak datang aja nggak masalah, karena kamu sudah bohong dari awal ngundang. Ini dengan hati yang lapang, pertimbangan kemanusiaan, saya tetap mau datang. Di tengah jalan ada kendala, jalan longsor. Kemudian saya coba mengalihkan lewat arus yang diminta, ternyata tidak bisa juga. Difitnah lagi. Merasa tidak melanggar perjanjian dan juga setelah mendengar pihak pengundang yang kabarnya akan melaporkan Ustadz Solmed ke polisi, dengan ini justru Ustadz Solmed malah mengingatkan dan mengultimatum bahwa dirinya menunggu pihak pengundang untuk melaporkan dirinya ke polisi selama 2 kali 24 jam. Jika dalam waktu yang diberikan oleh Ustadz Solmed tidak dilakukan oleh pihak pengundang, maka Ustadz Solmed akan melaporkan balik pihak panitia pengundang ke polisi. Nah, setelah saya melihat berita kok didiemin, makin keterlaluan gitu ya. Seolah-olah orang yang sabar, orang yang diem dianggap salah. Sampai keluar statement, wah akan melaporkan ke polisi, ke Polda segala macam biar Solmed kapok. Saya bacanya tuh kayak orang, Masya Allah, dia nggak sadar apa kalau dia ngundangnya ke Pangalengan, Bandung, tapi dia larikan saya ke Garut. Maka inilah pernyataan saya sekarang. Setelah tadi nih kita lihat ya fakta sekaligus informasi yang saya miliki soal latar belakang. Kemudian saya sudah sampaikan soal kenapa tidak sampai ke lokasi karena ada bencana, ada musibah. Nah, kemudian kenapa saya harus ambil sikap hari ini?
Saya hanya ingin menyampaikan kepada Pak Suwarna dan Pak Tisna. Berhari-hari saya perhatikan berita Anda ingin melaporkan saya ke polisi. Maka dalam waktu 2 kali 24 jam, kalau Anda tidak laporkan saya ke polisi, Anda yang saya laporkan. Statement unik ini. Iya. Rokok sin. Emang kalau ngerokok sin rada unik. Rada unik. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Pak Suwarna dan Pak Tisna yang sudah melontarkan fitnah, bahkan mengancam untuk melaporkan saya ke polisi dengan membuat opini-opini di media. Saat ini saya sampaikan kepada saudara Suwarna dan saudara Tisna, 2 kali 24 jam. Kalau saudara tidak melaporkan saya ke polisi, maka saudara berdua yang akan saya laporkan. Dan kalau saudara melaporkan saya, tetap saya laporkan balik. Tetap sama. Tetap, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena sudah bergulir ya. Anda mau laporkan, saya laporkan balik. Anda tidak melapor, saya laporkan juga. Dalam jangka waktu 2 kali 24 jam. 2 hari ke depan lah. Ya. Jadi kalau berita ini keluar hari Jumat, hari Minggu, mungkin Senin dia punya waktu melapor saya. Selasa saya ke Polda Jabar. Maka jika Ustadz Solmed telah membeberkan kronologis dari pihaknya, maka inilah kronologis dari pihak panitia pengundang. Lalu, seperti apa kronologis dari pihak panitia pengundang? Ya saya bingung juga. Minta maaf di mana? Kalau misalkan toh lokasi yang memang tidak diterakan dengan Kabupaten Garut misalkan gitu ya. Kan beliau lebih paham mungkin karena beliau kan istilahnya ceramah kemana-kemana gitu ya. Sehingga pada akhirnya tahu Cisewu itu Garut kemungkinan gitu ya. Nah, sehingga pada akhirnya memang ini sebetulnya hanya sedikit lah. Ini rentetan tabligh akbar wilayah Pangalengan ke Cisewu gitu. Karena Cisewu itu perbatasan sama Bandung, Pangalengan gitu. Ya kalau misalkan suruh tadi Ustadz Solmed minta maaf gitu ya. Baik itu Ustadz Suwarna atau panitia minta maaf gitu. Nah, sebelah mana kita minta maafnya? Kalau pencemaran, kita sudah mencemarkan apa gitu? Sebetulnya kita memohon lah. Dia itu nutan gitu ya. Memohon ke beliau gitu ya. Gitu. Karena ini hati nurani jamaah yang ingin lihat langsung gitu. Masa kita yang jamaah gitu ya. Istilahnya panitia yang minta maaf gitu. Gitu kan makanya. Iya, menambahkan ya, ya. Kalau kami dari jamaah juga panitia yang penyelenggara di sini, saya kira silakan Kang Ustadz Suwarna juga tabayun dengan beliau. Saya kira gitu. Keluarga tinggal begini saja, kalau ke jamaah tinggal klarifikasi kenapa tidak bisa hadirnya itu dan gitu. Maaf karena tidak bisa hadir gitu.